Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam penuh keberkahan untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di Selasa pagi yang penuh semangat ini, kita hadir dalam program yang selalu dinanti, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini, kita akan menyelami tema yang begitu syarat makna, menebar dakwah di bumi segantang lada, bersama narasumber istimewa kita, Dr. Haji Suryadi SPSH MH. Beliau akan berbagi perjalanan, tantangan, serta semangat dalam menyebarkan nilai-nilai dakwah di tengah masyarakat, khususnya di Tanah Melayu. Semoga perbincangan pagi ini membawa pencerahan, memperkuat iman dan menginspirasi langkah kita semua dalam menebar kebaikan. Langsung saja, untuk memandu obrolan seru dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silahkan Bang Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher di kilasan ke-30. Maknanya sudah 30 pekan dan maknanya 30 tokoh sudah kita undang untuk berpartisipasi dan memberikan inspirasi bagi para pendengar sekalian dalam menghadapi hidup ini, terutama pada saat ini di bulan Ramadan yang ke-6 ya, versi pemerintah, dan ke-7 versi salah satu ormas Islam. Ya. Baik para pendengar sekalian, ya, alhamdulillah di tengah kita di studio sudah memenuhi undangan kami, ya, Pak Dr. Haji Suryadi SPSH MH. Terima kasih Pak Doktor, ya. Ini Doktor Kiai Haji juga ini sebetulnya, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, di bulan Ramadan ini kita ya berbincang dengan tema nanti menebar dakwah di bumi segantang lada, ya. Nah, tema ini kita pilih dalam rangka spesial Ramadan Sudut Mata dengan 4 atau 5 tokoh nanti akan kita undang, dan ini adalah tokoh kedua di bulan Ramadan ini. Baik, para pendengar sekalian, ya, kami sampaikan bahwa cara ini ditajak oleh Topnet, Apicom Multimedia, dan Pinang Advertising. Anda para pendengar sekalian bisa berpartisipasi melalui Facebook Radio Pandawa FM, Instagram, dan YouTube Pandawa Radio, website www.pandawafm.com. Ya, baik para pendengar sekalian, ya, dengan tema menebar dakwah di bumi segantang lada, ya, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Suryadi sudah hadir di tengah kita. Baik. Saya panggil siapa nih, Pak Doktor, Pak Dosen, Pak Kiai, atau siapa nih, ya? Ya, silakan Pak Doktor memperkenalkan diri di hadapan para pendengar Pandawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun berada, salam kenal. Saya Suryadi. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Kepulauan Riau, yang sesungguhnya pemandu pada acara hari ini adalah senior kami, senior kita. Beliau ini adalah yang punya tanggung jawab terhadap Dewan Dakwah, yang saat ini saya diminta untuk meneruskan kerja beliau. Ini artinya nih seperti dalang yang sedang memainkan apa namanya. Kalau dalang itu tidak punya inisiatif sendiri. Ini supir lah, supir saya ini mungkin yang duduk di samping supirnya.
Ya, silakan perkenalkan diri di hadapan para pendengar. Ya, saya Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini beraktivitas bersama-sama masyarakat Tanjung Pinang. Nah, ini kan perlu diperkenalkan, gelarnya ini nampaknya lebih panjang daripada namanya. Kalau saya hitung Suryadi itu ada 7 huruf ya, sedangkan gelarnya itu 1 DR, H, 2 udah, SP, nah 6, 8, 10, 2, 4, 6, 9 huruf untuk gelar dan 7 cuma huruf untuk nama. Nah, coba jelaskan, SP, SH, MH itu apa tuh? Ya, sarjana pertanian, sarjana hukum, magister hukum, doktor ilmu hukum. Oh gitu, dari pertanian ke hukum. Jadi artinya yang dihukum siapa nih, petani? Ingin melihat bagaimana sebenarnya hukum ini mewujudkan visi hukum. Gitu. Visi hukum itu kan ingin mensejahterakan, ingin membahagiakan. Sama dengan hukum agama ini kan, ingin membahagiakan, ingin mensejahterakan. Kita ingin melihat bagaimana korelasi hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta hukum di apa yang terjadi di tumbuh-tumbuhan itu ya, pertaniannya gitu kan ya, hukum alamnya. Hukum alam. Ya. Jadi sarjana pertaniannya di mana nih? Sarjana hukumnya di mana? Ya. Di Medan, di Universitas Islam Sumatera Utara. Sarjana pertanian, ya. Sarjana hukum dan doktor hukumnya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kalau magister hukumnya di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Untak. Ya, itu. Jadi keempat gelar itu. Iya. Terus gelar H-nya di mana? Kayak di Mekah aja. Gelar H ini memang apa namanya? Suasana kebatinan orang Indonesia saja. Padahal kedudukan haji itu kan juga sama dengan sholat, dengan zakat. Harusnya ada juga Z gitu barangkali S begitu ya. Mulai dari rukun Islam pertama kan, syahadat dulu SH, S kan, SZ, puasa dan H gitu. Ya mestinya ya. Tapi gitu. Yang pasti dari semua gelar itu gelar ALM lah yang pasti. Yang akan lagi sedang kuliah sekarang. Sedang dalam tahap proses, sebentar lagi mau wisuda namanya. Sudah. Siapa ya sudah duluan ya. Oke, baik. Terus SD, SMP, SMA nya di mana nih, Bung Suryadi? SMP, SMA semuanya berada di satu kecamatan namanya. Kalau SD saya dulu di SD Negeri 013828 Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kalau SMP-nya SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kecamatan Pulau Rakyat. Pulau Rakyat. Iya. Oh ya, terus berarti sebelum Prabowo mendirikan sekolah rakyat ini memang sudah ada. Pulau Rakyatnya sudah ada ya. Oke ya. Dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Aikanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Sumatera Utara aja. Ya, berarti secara apa sukunya Medan suku Jawa. Suku Jawa. Kita kan termasuk bagian yang mensukseskan program pembangunan nasional di zaman Orde Baru. Transmigrasi dari Jawa ke Sumatera Utara. Daerah transnya di mana tuh? Daerah transnya di Lubuk Pakam dulu, di kawasan Deli Serdang. Oh gitu, ya. Sana ada kebun tembakau. Ya. Yang kemudian menjadi kebun sawit, kebun karet. Ya waktu itu memang program transmigrasi ini menjadi unggulan pemerintah Orde Baru ya, dan sebetulnya cukup berhasil. Ya. Banyak kebaikan Pak Harto. Iya betul. Allah muliakan beliau. Iya. Sebetulnya untuk Kepri ini ya saya juga pernah melontarkan waktu masih eksekutif dulu. Ada transmigrasi lokal untuk pulau-pulau tertentu. Ya tapi itu ide yang memang belum didukung oleh ini kan program yang jelas memang. Cuma ya bukan kesian dalam tanda kutip, pulau-pulau kita ini kan ada sekitar 408 pulau. Oh iya, 408 pulau yang dihuni kan cuma berapa persen saja, hanya ratusan saja kan, ribuannya masih kosong. Jadi perlu pemikiran nih, apakah dibiarkan tetap kosong untuk menjaga kelestarian alam atau bagaimana ya? Jelas ikan-ikannya banyak tuh. Ya itu berarti suku Jawa lahirnya di Sumatera Utara. Lahir di Lubuk Pakam. Ya, daerah transnya Lubuk Pakam. Berarti orang tuanya
Jawa. Ya, suku Jawa kedua-duanya. Dua-duanya. Kalau ayah kelahiran Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Kalau ibu di Jogja. Dan istrinya sekarang? Istri saya dulu di Medan juga. Dulu, berarti sekarang ada yang lain? Sekarang bersama saya. Oh gitu. Artinya orang Medan atau orang Jawa juga nih? Suku-suku Jawa juga. Suku Jawa juga. Oh, orang Jawa ketemu Jawa di Sumatera Utara. Iya, iya. Itu sekarang sudah berapa nih putra-putrinya? Putra baru 5. Oke, ini kan apa? Bung Suryadi nih kalau kadang-kadang kita panggilnya Bung Suryadi nih. Karena begini ya, ini memang kita tulis, kita catat karena temanya dakwah, kita minta atas nama Dewan Dakwah ya. Tapi sebetulnya beliau banyak organisasi yang dipegang. Bisa sebutkan apa saja nih organisasinya Bung Suryadi? Ya. Banyak hisapnya. Ya, selain Dewan Dakwah apa? Kita juga aktif di KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Saat ini juga diamanahkan sebagai Ketua Umum, masih Provinsi Kepulauan Riau. KAHMI-nya ya, Korps Alumni. KAHMI, Korps Alumni di Majelis Wilayah. HMI-nya dulu di HMI-nya dulu Maperca MOP itu, kemudian LK1 di cabang Medan, LK2 di Ciputat, di UIN Jakarta dulu, di sana ada student center. Ya. Kemudian LK3-nya di Pekanbaru, pernah juga kita senior kos di Lok Sumawe, Aceh. KAHMI-nya, terus yang lainnya? Yang lainnya di Muhammadiyah. Ya, pengurus ketua juga tidak? Pengurus tidak, kita di majelis pakarnya lembaga kajiannya Muhammadiyah. Terus yang lain? Kemudian kita punya usaha BBM lah. Apa tuh? Bolak-balik masjid. Saya kira BBMG saya kira. Bukan bukan MBG ya, Bukan. BBM ya. Soalnya sekarang ada juga yang sibuk-sibuk ngurus MBG nih karena jadi ternyata tidak ikut-ikutan ya. Tidak ikut-ikutan. Ya, okay. Tapi sesekali ikut menikmati juga. Sebab MBG-nya dibawa pulang ke rumah. Nah, kita bawa MBG. Ya, ini MBG. Kenapa nggak dimakan? Nggak dimakan ayahnya. Akhirnya daripada mubazir kita makan. Iya. Ya sama kalau gitu. Karena yang dibawa juga ya anak itu kadang seleranya susah diatur. Enggak sesuai dengan seleranya kan. Ya. Terus di Dewan Dakwah nih sekarang lebih fokus. Bagaimana sejarahnya ikut di Dewan Dakwah? Ikut Dewan Dakwah ini kan kalau di Provinsi Kepulauan Riau awal-awal dulu seingat saya ada Ayahanda Fauzi Mahbub. Ayahanda Fauzi Mahbub. Yang kedua pertama ya. Pertama kan selama beliau menjadi ketua itu ada beberapa aktivitas Dewan Dakwah yang kita dilibatkan oleh beliau ikut. Nah, setelah itu kemudian ke senior kami, guru kami itu yang penyair hebat tuh. Dai juga, kiai juga gitu kan. Mantan wakil Bupati Bintan tuh. Ini berlebihan. Ya setelah Pak Fauzi Mahbub saya maksudnya. Terus setelah itu setelah itu saya gitu, nggak tahu ini dipaksa atau diapain sebenarnya. Ya. Tapi ya kita anggap ini satu amanah yang mesti memang harus dijalankan juga. Ya. Putranya berapa orang tadi? 3 ya? Putra putri 5. 5. Putra putri 5, 4 putra 1 putri. Oh iya begitu ya. Yang nomor 2 sudah duluan kembali kepada Ilahi Rabbi. Jadi tinggal 4. Tinggal 4. Oh begitu ya. Ya. Para pendengar sekalian, itu sekilas kehidupan. Kenapa kita minta menceritakan itu? Karena program ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi para pendengar, terutama para pemuda ya. Apa saja kiprah tokoh kita ini yang barangkali mereka punya jalan yang bisa diikuti dan bahkan memang sudah mengikuti jalan itu. Cuma bagaimana keletah ya, kiprah perjuangannya itu yang harus menjadi panutan kita semua. Alhamdulillah beliau ini sama di Dewan Dakwah ya dengan saya, sama di KAHMI juga ya, di Muhammadiyah juga kita sama ya. Dan punya anak 5 juga sama ya. Istri 1 juga sama ya. Kalau beliau anaknya sudah disimpan 1,
Saya istri yang disimpan duluan. Ya, gitu. Ya, itu para pendengar sekalian, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Ya, saat ini di kampus tentunya kan. Ya, di kampus. Di Umrah sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Boleh tahan juga. Alhamdulillah Allah berikan amanah. Baik para pendengar sekalian, ya kita masuk ke tema yang akan kita bincangkan pada saat ini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan, tapi barangkali nanti bisa lebih mendalam. Ya, ini temanya nebar dakwah di bumi segantang lada. Ya. Nah, pertama sekali, ya, yang ingin kita sampaikan bahwa ada dua kosakata yang pertama, bumi segantang lada kita sudah tahu, yaitu adalah julukan untuk Kepulauan Riau, baik dia menjadi kabupaten dulu maupun sebagai sebuah provinsi. Nah, mengenai sejarahnya nanti kita minta ahli sejarah lah menjelaskan. Nah, sekarang menebar dakwah ini, ya, apa maknanya sebetulnya? Menebar dakwah ini kan sebenarnya adalah menebar kebaikan. Satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka sesungguhnya dia akan memanen kebaikan. Siapa menanam keburukan, maka sesungguhnya dia akan memanen keburukan juga. Jadi dakwah ini kan kalau kita lihat secara bahasa kan terambil dari kata da'a, mengajak. Ya. Ajakan. Ya, ajakannya ini ajakan apa? Ajakan untuk li'ilai kalimatillah. Ya. Mentaati Allah, tunduk kepada hukum Allah, menjalankan fungsi kehidupan sebagaimana apa maunya Allah. Nah, karena pada posisi itulah kalau orang mau atas ajakan li'ilai kalimatillah, maka tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Dan orang yang mengajak ini yang pertama akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, karena konsep mengajak ini kan sudah menjadi rumus yang Allah tetapkan, ya. Orang yang mengajak itulah yang sesungguhnya pertama sekali akan diberikan kebaikan. Kalau Allah berkehendak atas kebaikan itu, maka kebaikan itu akan Allah berikan kepada orang yang diajak tadi. Sehingga menebar dakwah berarti adalah menebar kebaikan. Sehingga kalau semua orang mendapatkan benih-benih kebaikan ini, maka akan tumbuhlah kebaikan-kebaikan dan semua akan memanen kebaikan-kebaikan, sehingga pada gilirannya mereka akan mendapatkan kebaikan juga. Apa itu kebaikan? Di dunia tentu dia akan mendapatkan ketenangan, kebaikan. Di akhirat juga dia akan mendapatkan ketenangan, kebaikan dalam ridha Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menebar kebaikan ini sebut dakwah itu, dan orang yang menebarkan itu adalah sebut dai gitu ya. Jadi sebetulnya yang menjadi dai dalam sosok umat Islam ini siapa saja sebetulnya? Ya, semua orang yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia harus menjalankan tugas dai. Walaupun statusnya bukan katakanlah ustadz kalau sebutan bukan ustadz, kita, ya. Bukan kiai. Karena mengajak itu sebenarnya kewajiban. Sebelum datang perintah amal, itu perintah pertamanya mengajak dulu kan. Oh gitu. Ketika Allah turunkan ayat pertama sekali, Iqra, itu kan Iqra, suruh baca. Ternyata kan ulama kita menafsirkan yang dibaca, yang dimaksud itu ada namanya ayat kauniyah, ada namanya ayat kauliyah. Ayat kauniyah itulah dia yang terbentang luas alam. Disuruh membaca itu, termasuk ilmu pertanian itu tadi ya. Maka dipilihlah sarjana pertanian ya. Iya. Ayat kauniyahnya, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bisa tanam benih gitu, tumbuhnya pohon durian, tanam benih tapi yang tumbuhnya pohon mangga gitu. Pada tanah yang sama. Kalau tanam pohon asam pun tumbuh asam. Padahal tanahnya sama. Tanah sama. Iya. Bisa ternyata yang menumbuhkan Allah. Oh iya. Yang mengeluarkan buah Allah. Dengan proses yang tersendiri, proses yang Allah miliki dengan hukumnya Allah. Iya. Nah, ini jadi Qauniyah suruh membaca itu, tapi di kala itu Nabi disuruh membaca alam yang dia apa? Ternyata adalah kejahilan masyarakat Madinah, Makkah pada waktu itu kan. Nah, jahil murakab.
Secara sosialnya pada Secara saat itu sosialnya, yang suruh baca itu ya. disuruh baca. Lihat itu kejahilan. Iya, iya. Orang sudah tidak lagi menegakkan syariat yang harusnya Ka'bah dijadikan tempat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi Ka'bah itu dijadikan tempat untuk mensyarikatkan Allah. Dipantung apa namanya? Patung-patung berhala-berhala itu kan. Ada 300-an 360 tidak kurang patung-patung berhala itu. di Ka'bah, sekitar Ka'bah. Ka'bah sekitarnya itu kan. Ya Dan Allah. mereka tawaf dalam keadaan bogel. Jadi, Ya kan? sampai melanggar syariat juga Sampai bermaksiat melanggar juga. syariat, bermaksiat lagi. Masya itu Allah. Nabi diperintahkan Allah untuk membaca itu. Begitu. Gitu. Lihat kauniyahnya ya. Kauniannya. Kalau kauliah sebenarnya adalah firman Allah, tapi kalau firman Allah kan waktu itu belum ada, baru Iqra. Iqra, ya. Jadi yang dibaca pada waktu itu fakta sosial, Fenomena sosial. fenomena sosial, ya, ya. alam, keadaan bagaimana, masyarakat bagaimana. Karena kan keadaan alam ini baik buruk sebenarnya tergantung daripada perilaku manusianya. Iya, iya. Kalau manusianya baik, maka alam insya Allah akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan juga. Kalau manusianya rusak, maka alam juga akan melakukan keburukan-keburukan juga. Ini kan satu konsep apa namanya universal kan, yang Ya, ya. yang Nabi mengatakan bumi ini tetap akan berputar selama masih ada orang mengatakan Allah, Allah. Tapi kalau masih ada orang yang taat, maka alam ini masih berputar, masih bergerak sesuai dengan porosnya, masih ada kebaikan-kebaikan. Tapi manakala sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, tidak ada lagi ketaatan, tidak lagi mengenal Allah, menyembah Allah, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika Nabi Mi'raj kan? Ya. Begitu nampak tiba-tiba cahaya hitam dari bumi ke atas, bau busuk. Tidak lama kembali juga hitam lagi busuk kembali ke bumi. Ya. Nah, nampak juga cahaya putih sinar terang wangi naik ke langit. Tak lama kemudian sinar terang lagi putih lebih wangi lagi turun ke bumi. Jibril, apa gerangan? Iya. Buruk, hitam, bau, busuk, kembali seperti itu juga. Putih, terang, sinar, wangi, kembali seperti itu juga. Ya Rasulullah, ketahuilah itulah kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh anak manusia. Bila mereka buat kebaikan, taat kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan mereka akan naik ke langit, dan Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi kepada manusia. Tapi manakala bila mereka buat keburukan, kemaksiatan, kejahilan, maka Allah akan balikkan lagi ke bumi dengan keburukan yang lebih parah lagi daripada keburukan mereka lakukan. Jadi artinya lingkungan kita ini kalau semakin banyak orang yang baik, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Tapi kalau lingkungan kita, masyarakat kita, manusia kita ini adalah orang-orang yang buruk, tidak lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas keburukan-keburukan manusia ini dengan keburukan yang lebih buruk lagi daripada yang mereka yang tidak sukai oleh mereka. Gitu. Jadi sebetulnya azab Allah itu tidak hanya di akhirat nanti. Tidak. Di dunia pun ya Allah memberikan azabnya lewat apa? Kontraksi atau alam yang berbicara. Nah, barangkali bisa jelaskan fenomena yang terjadi di 3 provinsi kita, banjir Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu bagaimana mensikapi? Ya, yang pertama yang tentu kita tadi? menyikapi kan kan begini, konsep Islam dalam melihat apa namanya ya, satu keburukan, kita harus menyikapinya kepada 2 keadaan. Yang pertama kita anggap itu adalah sebagai ujian kepada kita, untuk kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus melihatnya itu sebagai konteks ini adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 konteks ini kita harus meletakkan pada titik yang sama. Tidak bisa kita mengatakan ini azab daripada Allah, tentu akan menyakiti orang yang menerima musibah itu, mendapatkan musibah itu. Nah, tapi kata-kata ini azab daripada Allah sebenarnya itu lebih kepada orang yang merasakan itu. Oh, ternyata aku selama ini jauh daripada Allah, tidak mentaati Allah, ingkar kepada Allah, maka Allah berikan kepadaku azab semacam ini. Kepada kita yang melihat itu, oh itu ujian kepada mereka, supaya ya jangan sampai kita seperti mereka, supaya kita memperbaiki diri, semakin dekat kepada Allah, semakin mentaati Allah, supaya suasana dan keburukan yang terjadi itu tidak datang kepada kita. Dan itu juga sebenarnya adalah apa namanya, tantangan kepada kita, potensi kepada kita untuk mendapatkan kebaikan dari ujian yang diterima oleh orang lain. Kenapa? Kita bisa membantu mereka, menolong mereka, gitu kan? Karena dengan membantu mereka, menolong mereka itu sebenarnya juga untuk membantu kita kan.
Kan itu seperti yang Nabi sampaikan selalu kan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi audi akhi gitu kan. Sesungguhnya Allah akan menolong satu orang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kita lihat dia kesusahan saudara kita, menderita dia, kita tolong dia. Maka sebab kita menolong dia itulah Allah akan menolong kita. Ya, sebetulnya azab itu memang bagi korban itu mereka korban, bagi yang terama itu ujian bagi mereka. Tapi sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah adalah apa penyebabnya sehingga alam itu berbicara, yang itu kan. Betul. Itu yang barangkali kita abai. Dan itu tentu adalah pembuat kebijakan dan pembuat kerusakan di muka bumi itu yang mestinya. Setuju. Itu yang Jahroh, fasadat. Itu kan. Itu sudah diingatkan Allah di banyak ayatnya tentang itu. Baik. Jadi barangkali kita teringat seorang penyanyi yang sudah mengingatkan tahun 80-an, saya ingat lagunya itu tentang judulnya mungkin alam Tuhan sudah mulai bosan. Dan alam pun mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita sehingga alam pun menghancurkan kehidupan kita, dan itu pelajaran bagi kita sebagai sebuah bangsa. Baik, kita sebetulnya ingin melanjutkan ini, tapi kita biarkan dan kita persilakan dulu lihat yang satu ini. Silakan. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV itu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Mitra Pandawa, pendengar yang setia, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Kiai Haji Suryadi. Nah, Bung Suryadi ya. Tadi kita sudah diingatkan bahwa bencana alam yang terjadi itu sebagai teguran Allah, dan maka situlah urgensinya mengajak kepada kebaikan dengan menebarkan dakwah di bumi Sekantang Lada ini. Nah, bumi Sekantang Lada ini adalah bumi Melayu ya, yang kita kenal religius ya sejak dulu ya, maka rajanya itu sudah bernama Sultan karena bagian sejarah mengatakan bahwa bagian dari Kesultanan Turki Utsmani misalnya begitu kan. Nah, sekarang kita baca ya, ayat kauliyah tadi itu
dengan kauliah lah ya. Kondisi Kepulauan Riau saat ini ya, bagaimana fenomena sosialnya tentang keagamaannya, sisi religiusitasnya menurut pandangan Bung Suryadi. Silakan. Ya, yang pertama secara historikal mungkin kita sama-sama sepakat ya bahwa kultur Melayu adalah kultur yang bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Tetapi saya kadang-kadang ingin mengajak kita untuk mengevaluasi total falsafah tadi ya. Ya. Falsafah hidup kemelayuan kita ini dengan kondisi realitas hari ini. Kita khawatir dengan nama besar kita di masa lalu, kemudian kita terbuai, ternyata hari ini titik kita tidak sebagaimana titik masa lalu kita itu. Gitu. Saya ingin mengatakan begini setidaknya. Kita kan sepakat ya bahwa pemimpin hari ini adalah gambaran pemuda di masa lalu. Ya. Pemuda hari ini adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Mungkin dengan konteks yang sama kita boleh mengatakan hidupnya agama hari ini bergantung daripada bagaimana usaha pemuda di masa lalu dalam mempertahankan agama. Dan pemuda hari ini juga adalah penentu bagaimana hidupnya agama di masa yang akan datang. Ya, betul. Karena kehidupan ini kan estafeta ya. Atau dalam konteks yang universal kita selalu mengatakan bahwa alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi konteks-konteks falsafah ini kalau kita boleh ramu menjadi satu dalam melihat bagaimana kita memegang falsafah Melayu dekat dengan Islam, identik dengan Islam, kelihatannya hari ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Ya. Paling tidak parameter pertamanya adalah pemudanya tadi. Ya, saya selalu mencoba untuk meneropong bagaimana aktivitas anak-anak muda kita dalam bersemangat dalam agama ini. Mungkin ya parameternya banyak, tapi satu parameter yang kasat mata tentu kita akan mudah melihatnya, misalnya masjid, musola. Masjid musola itu kan adalah tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan Indonesia termasuk negara yang memiliki masjid terbanyak. Ini tidak dimiliki oleh 200 negara yang lain di dunia. Indonesia satu-satunya negara yang jumlah masjidnya tidak kurang dari 1 juta masjid dan musola. Dan Kepri pun termasuk Kepri 2000 lebih jumlah masjid musolanya. Di Tanjung Pinang itu beberapa meter saja sudah. Ya, mohon maaf kalau kita picing mata, jalan nabrak masjid. Bandingkan kalau kita ke Singapura misalnya. Ke Jepang misalnya. Wah, susah. Dibandingkan Saudi Arabia sendiri, Indonesia masih sebagai negara memiliki masjid musola terbanyak. Saya ingin mengatakan parameter masjid, kenapa? Karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama Nabi pikirkan adalah di mana masjid dibangun, bukan rumah Nabi. Ya kan? Kenapa? Nabi ingin menjadikan masjid sebagai sentral pergerakan daripada agama ini, pusat pergerakan daripada agama ini. Jadi masjid itu tentu menjadi parameter utama kita untuk melihat bagaimana majunya agama di satu wilayah. Kalau masjidnya makmur, maka ini wilayah bagus ini. Tapi kalau masjidnya miskin, artinya miskin tuh amalnya tuh nggak jelas gitu kan, jamaahnya sedikit, bahkan mungkin ya tidak ada. Ini mengkhawatirkan keadaan itu. Jadi dan ini jadikan alat ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kan, bahwa kalau mau melihat orang yang beriman, kata Nabi, lihatlah orang yang mengalir ke masjid. Bahkan At-Taubah 18 dengan tegas Allah nyatakan itu kan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mafhum mukhalafah dari ini kan berarti kalau orang tidak memamurkan masjid berarti diragukan keimanannya. Kalau tidak ingin kita mengatakan dengan bahasa yang keras, tidak beriman dia. Sebenarnya kan kalimat sesungguhnya hanyalah orang-orang manusia yang beriman kepada hari akhir, artinya kan kalau sudah sesungguhnya hanyalah kan menggunakan kata innama. Ini kan bermakna bahwa kalau bukan itu, ya bukan yang dimaksud berikutnya. Artinya hanya orang yang mau ke masjid yang beriman. Kalau tidak beriman. Kalau kan tidak begitu. Ke masjid berarti tidak beriman.
Tidak mau orang tidak beriman. Dan ini kan ya ini pondasi ya, dasar ya. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks masyarakat kita. Pak Mastur mungkin boleh lihat bagaimana masjid-masjid. Mungkin bisa, silakan saya disurvei masjid-masjid kita. Di luar Ramadan ya. Lihat, kalau Ramadan mungkin saya agak rame, tapi bisa jadi nanti semakin menurun. Sekarang aja udah 7 Ramadan sudah berkurang anak-anak mudanya. Gak nampak. Padahal kalau kita lihat secara populasi, antara laki dengan wanita lebih banyak lagi wanita daripada laki-laki. Walaupun wanita lebih banyak daripada laki-laki, tapi masih lebih banyak lagi anak-anak daripada wanita. Seorang istri kita punya anak 2, 3, 4 ya kan? Lebih banyak lagi. Artinya anak-anak muda kita ini populasinya sangat banyak. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan anak muda di masjid-masjid kita. Kita harus tepuk dada tanya selera. Tepuk dada, tepuk kepala juga lah. Tepuk kepala. Penting ya. Kemana ini? Anak-anak muda ini kita kemana ini? Ya. Kemana mereka ini? Kalau ini kondisi kita biarkan, maka akan datang satu masa yang agama ini sudah tinggal cerita-cerita saja. Ya. Kita mendengar teman-teman yang buat dakwah ke belahan dunia, banyak mereka menemukan tempat-tempat semacam itu. Namanya Abdullah, tapi sudah tidak kenal lagi dia dengan Al-Quran. Ada Al-Quran tapi di rumahnya disimpan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Oh, ini dulu punyai kakek nenek saya, tapi dia sudah tidak sholat. Kenapa? Karena anak muda, dia, ayahnya, kakeknya di zaman itu sudah jauh daripada masjid, sudah tidak amalkan agama lagi, sehingga akhirnya hilang. Khawatirnya kita itu juga akan terjadi di tempat kita hari ini kalau tidak segera kita memberikan fokus kepada pembinaan kepada anak-anak muda kita. Karena mereka yang akan melanjutkan estafeta semua, tidak saja pembangunan tetapi juga agama. Dan pembangunan kita ini baik buruknya juga tergantung daripada bagaimana kualitas keagamaannya sebenarnya. Kalau dia memang pegang teguh agama, maka kita berkeyakinan masa depan bangsa, negara, daerah kita ada harapan. Tapi kalau dia jauh daripada agama, maka jangan dipikirkan kita akan mendapatkan kemajuan itu. Berat, mustahil bahkan. Nah, maka dalam konteks itu saya ingin mengatakan perlu kita evaluasi. Melayu identik dengan Islam. Mungkin iya dulu, tapi hari ini tunggu dulu. Ya, barangkali masih ada, cuma sudah mulai, ya ibarat tanaman itu sudah mulai keropos. Ada, tidak ingin kita kantin tidak sama sekali, ada. Tapi dalam satu populasi itu boleh lihat. Apalagi kalau sudah waktu subuh. Nah, mungkin anaknya Pak Mastur lah ada. Kalau perempuan ya di rumah juga. Ya. Saya mengamati beberapa Ramadan ini. Walaupun tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan itu penuh di awal-awal, tapi kalau saya lihat bahwa yang penuh itu adalah usia orang tua, anak-anak. Anak mudanya hilang. Ya, boleh katakan hilang. Di akhir Ramadan boleh dikatakan ya cuma yang baca selawat antar rakaat tarawih itu aja anak muda biasanya. Dan ada satu masjid yang jadi imam dan 2 imam itu anak muda ya. Yang lain ada kami orang tua ada pas pada saat subuh ada kajian itu kan. Jadi ini memang memprihatinkan. Nah, jadi menurut saya ya kan satu kebijakan pemerintah atau mungkin para dai lah yang ada selama ini bulan Ramadan kan turun ya. Nah, tetapi ini nampaknya bagaimana? Apakah memang sudah memberikan kontribusi atau ada hal-hal yang mesti diperbaiki nih? Iya, saya kira begini Pak Mastur. Ya, teman-teman yang sekarang ada dai turun ya ke masjid-masjid ya. 401 orang dai ya di Ramadan ini. Menurut saya memang ya ada manfaatnya ada. Pasti ada manfaatnya. Tetapi masih banyak yang perlu dievaluasi. Ya kan? Karena kehadiran mereka itu kan cuma 10 menit. 10 menit itu pun mereka berada di mimbar. Iya. Bagaimana lu baginda Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi dalam memerankan peran dakwah mereka itu, kerja dakwah yang mereka buat. Mereka jumpa kepada umat, datang kepada umat dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga waktu mereka interaksi mereka yang cukup lama dengan ini itu akan menyebabkan kemudian ada kedekatan hati dengan mereka. Kita boleh saksikan bagaimana Nabi mengislamkan Bilal bin Rabah
Nabi datang ke Bilal berkali-kali. Bukan 10 menit selesai kemudian sadar, tidak. Tapi Bilal sedang mengkisar gandum, dibantu oleh Nabi, kok didorongkan. Ya kan? Besoknya lagi datang lagi, dibawakan air, dibawakan korma. Dia khidmat. Dia khidmat. Sehingga akhirnya, waduh, nggak ada pilihan lagi. Akhirnya dia ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Satu orang Yahudi, ya kan, hari-hari membaling batu kepada Nabi. Tapi Nabi selalu kirim makanan ke rumahnya, datang lagi kepada dia. Ketika sakit dikunjungi lagi dengan, akhirnya aduh, asyhadu an la ilaha. Itu yang menyebabkan kemudian hidayah masuk dalam hati mereka. Kenapa? Ada interaksi yang intensif yang dilakukan oleh Nabi terhadap manusia. Jadi menurut saya intensitas dai bersama umat itu mesti juga menjadi salah satu kurikulum yang harus dijaga, supaya intensitasnya seorang dai dengan umat ini kan kalau dalam teori pendidikan itu kan seperti apa namanya, proses transformasi dan proses internalisasi. Bagaimana akan terjadi transformasi dan internalisasi kalau tidak ada intensitas pertemuan yang sedemikian rupa dilakukan? Tidak cukup dia. Wong kita nak masak nasi aja perlu waktu 20-30 menit baru nasi masak. Mendidihkan air perlu waktu 15-20 menit untuk mendidihkan air. Apalagi untuk menjadikan umat yang jauh daripada Allah menjadi dekat kepada Allah. Dan kita sebetulnya nyambut baik juga salah satu mudah-mudahan kebiasaan kepala daerah kita lah ya, seperti yang sekarang ini mengadakan safari subuh. Dan saya mendengar langsung bahwa keprihatinan beliau, bahwa selalu beliau turun safari subuh itu, anak-anak mudanya boleh katakan tidak ada. Dan barangkali beliau sudah memikirkan bagaimana programnya supaya menggait anak muda ini kembali seperti tadi itu. Dan ini saya minta pendapat atau apa kiatnya menarik kembali anak muda ini ke masjid dan ke agama. Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Ya, para pendengar sekalian, mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan sesi ketiga kita dengan tema menebar dakwah di bumi Gantang Lada bersama Bung Dr. Suryadi Kiai Haji dan dosen kita di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, ini kita melihat keprihatinan, artinya ada peduli beliau terhadap kondisi anak-anak muda dengan agama dengan masjidnya. Nah, sementara kita lihat sekarang bahwa luar biasa tantangan ada yang menyebutnya setan gepeng ini. Ya. Anak muda tuh ke mana-mana, bahkan ke WC pun kadang-kadang tetap bawa ini. Nah, jadi bagaimana ini, apa program yang mesti dilakukan oleh pemerintah ini menyambung keprihatinan beliau tadi itu dengan fenomena yang ada sekarang ini. Silakan Bung Suryadi. Ya, jadi begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dua ayat ini adalah ayat kerja dan hasil. Kita semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Bagaimana jalannya? Kita ini mesti taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Dan jalan supaya kita taat kepada Allah, dekat kepada Allah, ternyata jalannya dengan jalan dakwah. Apakah perkataan yang lebih baik? Da'a ilallah, mengajak orang kepada Allah. Dakwah artinya dakwah harus dijadikan solusi untuk menyelesaikan semua problematika kehidupan umat manusia. Problem keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, itu selesai hanya dengan satu solusi dakwah. Dakwah is solution. Tidak ada solusi apapun untuk saya semua persoalan kecuali dengan dakwah. Sebab kalau kita buat dakwah, diri kita diperbaiki, amal kita diperbaiki, dosa-dosa kita diampuni. Kalau sudah pada posisi ini, berarti kan kita menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang bertakwa. Tentu aktivitas kehidupan kita 24 jam itu akan menyenangkan Allah.
Kalau Allah senang maka semua kebaikan kan Allah akan berikan, konsep mi'raj tadi itu kan. Karena Allah berikan semua, maka selesai. Keluarga masalah selesai, masyarakat selesai, pemerintah selesai, negara selesai. Semua selesai dengan dakwah. Nah maka untuk menyelesaikan persoalan pemuda tadi begitu juga. Bawa anak muda itu juga dalam kerja dakwah. Libatkan mereka dalam dakwah. Kan ada adagium, aku dengar, aku lupa. Aku buat, aku master. Jadi dengan melakukan baru dia akan mahir. Tidak cukup dengan mendengar, tapi melakukan. Dan ini dibuat metodologi ini oleh baginda Nabi SAW. Ketika Nabi mengajak kepada Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam, begitu syahadat, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah Islam, apa kerjaku? Kata Nabi, apa yang aku kerjakan, itulah yang kau kerjakan. Nabi ngerjakan apa? Nabi kerjakan hari-hari, baban-baban, baitan-baitan, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ya, itulah dakwah ya. Dakwah. Maka akhirnya Abu Bakar melakukan hari itu, dan hari kedua sudah 9 orang masuk Islam, asbab daripada dakwanya Abu Bakar Siddiq ya. 124.000 sahabat itu semua buat kerja dakwah. Kalau kita pergi ke Mekah Madinah, di Baki itu berapa jumlah sahabat ketika haji wada? Tidak kurang dari 124.000. Tapi berapa kubur sahabat berada di Baki? Di Mekah, di Madinah ada berapa? Di Madinah ada berapa? Tak kurang, tak lebih dari 10.000 kubur sahabat. Artinya 114.000 kubur sahabat itu tersebar di luar Madinah. Bisa ada juga yang ada di Indonesia. Nah, termasuk yang kita dengar di Barus itu, diyakini itu kubur sahabat. Artinya apa? Memang mesti buat dakwah. Jadi solusi untuk jangankan problem pemuda tadi, bangsa dan negara kita ini solusinya dengan dakwah. Karena itu sudah rumus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan dakwah, maka siap-siaplah kita menghadapi keruntuhan. Tapi manakala kita boleh lihat bagaimana runtuhnya dulu Andalusia, masa kekhalifaannya, semua karena mereka meninggalkan kerja dakwah. Nah, maka tidak ada pilihan lain. Anak-anak muda kita pun begitu juga, kita ajak program dakwah. Bagaimana kan kita ada dinas pendidikan ya. Mungkin kalau di tingkat pemerintah kabupaten kota, mereka domainnya ada di sekolah SMP, ya kan. Kalau provinsi SMA, maka boleh disiapkan satu kurikulum kepada anak-anak itu untuk sarana dakwah. Model banyak bisa dengan teman-teman di Muhammadiyah, dengan teman-teman di HMI, di Dewan Dakwah, bisa, Dewan Masjid, kita bisa susun rumus bagaimana yang terbaik pada mereka. Tapi ingat tadi intensitasnya mereka dengan masyarakat, ya, supaya mohon maaf Pak Mastur, kalau kita beli ayam dari pasar untuk kita pelihara di rumah, ayam itu kalau kita kurung 3 hari dia gak pergi kemana-mana kan? Dikurung dalam waktu tertentu ayam itu enggak, tapi kalau begitu beli langsung kita lepas, langsung hilang itu ayam. Nah, ini mungkin kita katakan begitu. Hari ini anak-anak muda kita jauh dari masjid. Kita buat kurikulum mereka, kita kurung di masjid tanda kutip. Tapi dikurung dalam amal, ada muzakaro, ada dakwah, ada zikir, ada doa, ada khidmat. Nah, sehingga akhirnya apa? Mereka akan melakukan proses internalisasi. Internalisasi itulah kemudian akan membentuk keyakinan mereka, sehingga akhirnya mereka akan teguh kokoh akidahnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun akan berubah. Ini metode dakwah yang bisa akan merubah itu. Dan ini mesti dibuat, nggak bisa. Kalau lihat sekarang, kita lihat anak-anak muda kita sekarang, gunung diri. Kita tentu sangat prihatin ya, bagaimana anak SD bisa sampai mengakhiri dirinya gantung diri. Gitu. Astagfirullah. Dan di Tanjung Pinang ini berapa banyak sudah anak muda yang gantung diri. Iya, betul. Itu fenomena yang menurut saya karena akidahnya itu rapuh. Ya, karena jauh daripada agama. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah punya kewajiban untuk itu. Maka pemerintah mesti segera menghimpun semua kekuatan ini. Dan kita di Dewan Dakwah kan 5 pilar itu yang kita jadikan sebagai kekuatan kita dalam bergerak dakwah kan. Mengokohkan akidah, mempererat ukhuwah, menegakkan syariat, mempertahankan keutuhan NKRI, dan punya konsistensi terhadap solidaritas dunia Islam. Jadi Dewan Dakwah siap untuk bersama-sama pemerintah. Berikanlah semua pelajar yang ada di kota Tanjung Pinang diberikan tanggung jawab kepada kita, kita pun siap. Ya, tapi dengan prinsip ukhuwah tadi tentu harus melibatkan seluruh partisipasi ormas semua yang ormas ada, ya. Begitu. Artinya apa? Supaya semua orang bergerak dalam dakwah, sehingga semua orang akhirnya Allah akan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum.
diri diperbaiki, amal diperbaiki, dosa diampuni. Ini konsep. Oke. Ya, jadi bagaimana nih mengantisipasi kecanduan bahkan anak-anak muda ini dengan setan gepeng ini? Ada Iya, memang ini kan apa ya, kemajuan teknologi. Teknologi ini kan sunnatullah juga, Pak Mas Nur ya, tidak bisa kita hindari. Yang penting sekarang kita kan bagaimana menertibkannya. Tentu kalau anak-anak muda kita ini kita berikan apa namanya ya, kalau bahasa sekarang kan literasi digital gitu ya. Mereka akan tahu bagaimana menggunakan gadget itu untuk satu perkara yang baik. Yang buruk-buruk mereka khawatir untuk membukanya. Yang kedua mungkin memang perlu ada kanalisasi dari pemerintah, konten-konten tertentu nggak bisa diakses, mungkin perlu diatur juga sedemikian rupa mereka. Yang ketiga mungkin jam penggunaannya, dan di atas itu semua tentu adalah peran daripada keluarga, orang tua kan, untuk mengontrol mereka bagaimana menggunakan ini sehingga bisa dilakukan. Nggak bisa kita, ini kan nggak bisa, ini tetap akan masuk benda ini, ya kan. Ya walaupun masih ada ya beberapa orang yang tidak menggunakan itu. Saya di Tanjung Pinang masih menemukan beberapa orang tua yang anaknya nggak diberikan itu. Ada juga memang. Dia kan orang punya orang tuanya dia. Memang ada, tapi nggak banyak semacam itu. Tentu ini kan sulit, maka kita mesti buat perlakuan secara umum. Tapi barangkali yang pas lakukan seperti mengurung ayam itu tadi lah ya. Yang mengurung ayam itu ini sudah dilakukan oleh pondok pesantren. Iya, jadi kurung kemudian betul, tidak menggunakan HP di pesantren. Tapi kalau balik ke rumah, ya itu tadi ya. Kembali lagi kepada perilaku pasarnya. Tapi nanti masuk gurungan, balik lagi. Ya. Gini, Bung Suryadi ya. Ada ya kita mesti sadar juga bahwa anak muda ini mestinya dengan Islam itu kan begitu tertarik ya. Tapi kan ada sebetulnya fenomena yang tidak kita bantahkan. Mereka mengatakan begini ya. Kenapa mereka jarang ke masjid atau mendengar ceramah lah? Kalau salat barangkali masih kita maklumi lah kalau sekali-sekali ke masjid ya. Mendengarkan ceramah ini bagi mereka itu membosankan karena barangkali ya masuk tim dakwah yang 401 itu ya. Ada. Barangkali lah kalau kita lihat begitu datang Ramadan maka tema macam seragam gitu. Walaupun judulnya beda-beda ya. Tidak menarik bagi mereka. Bagaimana penilaian Bung Suryadi ini? Cara dai membahas sebuah masalah umat ini di depan podium paling tidak kan? Ya tentu yang pertama harus diyakini bahwa audiensnya itu bukan satu golongan saja, tapi multi golongan yang bisa menyentuh kepada mereka semua. Jadi di generalit begitu, bagaimana mereka semua mendapatkan manfaat itu. Kan agama ini kan juga begitu kan, berlaku universal. Jadi bagaimana itu bisa digeneralit. Yang kedua tentu memang ya ini kan persoalan jam terbang juga dan amal kita. Karena kan mendakwahkan sesuatu kan sebenarnya lebih kepada ruhaniyat orang yang menyampaikan itu. Jadi ya sebenarnya yang menyampaikan juga walaupun dia belum baik misalnya, tapi setidak-tidaknya kan dia harus sudah mengislahkan diri dia juga, sehingga apa yang disampaikan tuh kalau bahasa ada nur gitu kan, ada ruh gitu kan, sehingga yang mendengarnya itu pun bisa masuk gitu kan, terinternalisasi gitu kan. Nah, ini saya kira itu lebih kepada juga kompetensi pribadinya ya dari si penyampai tadi, si dai-nya tadi ya. Saya punya kawan kemarin beberapa hari yang lalu lah ya, jumpa dengan seorang kawan. Dia ini rajin di Ramadan ini putar-putar masjid ya, beberapa masjid ya. Dia katakan ada seorang dai yang dia tidak sebutkan namanya dan etikanya begitu. Kan forum komunikasi masjid sudah membuatkan judul yang berbeda dari hari pertama sampai terakhir. Tapi dia bilang pas dia masjid itu judulnya memang beda, tapi isinya itu. Kemudian masjid kedua judulnya lain, tapi isinya itu juga. Ketiga itu juga. Jadi dalam gambaran dia, barangkali Ustadz ini cuma mengubah judulnya saja, tapi isinya sama. Jadi ini barangkali seperti disampaikan tadi, kompetensi perlu ditingkatkan. Ya. Paling tidak ya gimana? Tidak mengecewakan jemaahnya lah. Betul. Sehingga materi yang disampaikan membuat mereka untuk ingin lebih tahu lagi, untuk lebih ikra lagi itu kan, membaca fenomena sosial itu tadi. Ya.
Baik Bung Suryadi, sudah di penghujung ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan ini. Ya, tentu sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa dakwah adalah solusi terhadap segala problematika kehidupan manusia. Ya. Jadi Bayangkan, karena janji Allah tadi kan orang yang buat dakwah dirinya diperbaiki, amalnya diperbaiki, dosanya diampuni. Tentu dia manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. ya. Jadi kalau saya buat dakwah, Allah akan perbaiki saya. Bayangkan, kita kan ada struktur pemerintahan kita mulai dari RT, RW sampai kepada Presiden. Pak Presiden kan. Hmm. Kalau dalam lingkungan RT yang terdiri beberapa orang itu setiap orang bikin dakwah, maka satu RT akan baik. Kalau setiap RT buat dakwah, maka satu RW akan baik. Setiap RW buat dakwah, maka satu kelurahan, satu desa akan baik. Setiap desa, setiap kelurahan buat dakwah, maka satu kecamatan akan baik. Setiap kecamatan buat dakwah, satu kabupaten akan baik. Kalau setiap kabupaten buat dakwah, satu provinsi akan baik. Kalau semua provinsi buat dakwah, satu negeri akan menjadi baik. Jadi kebaikan satu negeri itu diawal dari kebaikan personal. Jalannya dengan jalan dakwah. Maka mari kita jadikan dakwah sebagai maksud hidup. Kalau bahasa orang India itu dengan bahasa Urdunya katakan marne marne kartahe karte karte marnahe. Apa itu? Mati-matian dalam dakwah, dakwah sampai mati. Gitu. Jadi dakwah dijadikan way of life, jalan hidup. Karena ini memang jalannya Nabi. Kul haji sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manitabani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Muhammad katakan kepada umatmu, haji sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, ajak orang kepada Allah, dakwah ala basiro, dengan hujah yang nyata, dengan keyakinan yang benar. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutku. Iya. Nah, terima kasih Bang Suryadi. Jadi memang setiap kita itu adalah dai, dan setiap kita harus menjalankan dakwah itu sehingga sebuah daerah itu menjadi baik. Cuma jangan sampai pula setelah daerah itu baik, terpilih pula pemimpin yang tidak baik, rusaklah kebaikan itu. Ini suatu dakwah juga nih dalam kita menata bangsa ini ya. Baik, para pendengar sekalian, demikian saja perbincangan kita pada hari ini dengan Bung Suryadi dengan tema menebar dakwah di bumi segantang lada. Semoga kita menjadi hamba Allah dengan memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri umat dan bangsa ini. Terima kasih Bung Suryadi, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak terasa, perbincangan kita dalam program Sudut Mata Pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Dr. Haji Suryadi SP SHMH, atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah dibagikan dalam tema menebar dakwah di bumi segantang lada. Semoga segala ikhtiar dan perjuangan dakwah yang dilakukan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Dan untuk seluruh mitra Pandawa, semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga menjadi penggerak bagi kita untuk terus menebar kebaikan di lingkungan masing-masing. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya dengan kisah dan inspirasi yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.